Waalaikumsalam Iya. wabarakatuh. Mau minta waktunya sebentar Pak, mau berdiskusi. Siap, mangga. Jadi Sok calu. iya Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau berdiskusi dengan Bapak mengenai pemetaan aset yang ada di sekolah ini. Mau jadi kira-kira di sekolah kita ini terdapat aset apa saja? Betul. Terdapat oleh Bapak sebagai kepala sekolah. Gitu. Jadi saya harus memetakan aset-aset yang ada di sini gitu ya, sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Iya. Aset yang diterangkan tadi yang apa? Asetnya mungkin sumber daya yang ada di sekolah kita aja Pak, mulai dari aset manusianya, aset yang dipunyai misalnya fisiknya, kemudian agama dan budayanya, kemudian finansialnya secara keseluruhan. Oke, ya. Kalau berbicara aset atau modal sekolah ya, artinya kalau dalam analisis SWOT itu berarti faktor kekuatan kita ya. Iya. Alhamdulillah barangkali ketika kita berbicara aset tentang keberadaan sumber daya manusia ya, di kita alhamdulillah bahwa seluruh teman-teman kita dalam kaitan dengan guru gitu kan ya, mereka itu sudah memenuhi kualifikasi untuk S1 atau D4 ya. Kemudian yang berikutnya yang saya memberikan catatan-catatan itu bahwa menurut penilaian subjektif saya gitu kan ya, bahwa teman-teman di SMP 1 Pamulian itu mempunyai potensi untuk maju gitu kan ya, untuk maju. Di samping juga memang ada hal-hal yang secara logika rasional itu bisa mendorong kita untuk maju dari seluruh teman-teman kita ya, dalam kaitan dengan guru 46 termasuk saya ya, bahwa sekitar sepertiganya itu teman-teman itu bergabung bersama SMP 1 Pamulian itu sejak SMP 1 Pamulian berdiri ya. Dan itu saya menerjemahkannya itu adalah sebagai modal kekuatan bahwa teman-teman yang sudah bergabung sejak SMP 1 Pamulian berdiri, dari SMP 1 Pamulian baru sekian kelas, sedikit kelas ya, dengan aset yang sedikit segala macam, kemudian dengan perkembangan ke berikutnya ternyata makin lama makin banyak dan seterusnya, sehingga mereka sudah merasakan perjalanan katakanlah naik turunnya SMP 1 Pamulian. Saya menerjemahkan itu menjadi modal, itu berarti sepertiga dari teman-teman saya itu bisa mentransfer apa yang mereka alami ya kepada teman-teman yang baru, sehingga bisa diterjemahkan menjadi motivasi buat teman-teman yang baru agar bisa mempertahankan, minimal mempertahankan pencapaian-pencapaian yang sudah kita peroleh kan. Nah itu dari faktor sumber daya manusia. Kemudian alhamdulillah juga kan di samping guru mata pelajaran, guru BK, kita kan punya tenaga pendidikan lainnya ya. Dan kita mempunyai, walaupun PNS-nya cuma 3 orang ya, tapi kita punya teman-teman yang sudah sejak SMP 1 Pamulian berdiri ya, sebagai pegawai tidak tetap, mereka masih tetap loyal ya dengan keberadaan, dengan kemajuan SMP 1 Pamulian. Nah itu kalau kita bercerita tentang sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya bercerita lagi misalkan dengan SMP Pamulihan dari sudut pandang bahwa kita letak geografis kita itu strategis sebetulnya ya. Disebut strategis itu yang pertama, kita daya jangkau siswa untuk datang ke SMP 1 Pamulihan itu dimudahkan dengan transportasi umum ya. Jadi kita ada rute yang melewati sekolah kita gitu kan. Kemudian yang berikutnya disebut strategis berikutnya itu bahwa kita itu ya alhamdulillah kita berdekatan dengan dengan kantor kepala desa, dengan kemudian kantor puskesmas gitu ya. Kemudian kita juga tidak jauh kalau kita berkomunikasi dengan kecamatan ya, dengan kepolisian, dengan TNI ya, sekitar kita cuma ada sekitar 1 kilo lah ya. Dan itu menjadi modal dasar kita ya dalam kita mengembangkan SMP 1 Pamulihan, baik dari segi pengamanan gitu kan ya, maupun dari segi kemudahan akses ke SMP 1 Pamulihan. Kemudian yang berikutnya dari bercerita tentang
lingkungannya di kita itu di kita pedesaan gitu ya, pedesaan, dan iklim di kita itu di Pamulihan ini itu iklim yang sejuk ya. Kalau bercerita di Sumedang sudah mulai panas, di Bandung panas, di kita alhamdulillah sejuk gitu kan ya. Kita berada di atas puncak bukit gitu ya, sekolah kita. Jadi faktor kesejukan itu bisa menjadi modal anak-anak kita untuk belajar dengan nyaman, dengan enak gitu kan ya. Nah, ketika kita bercerita kebutuhan transportasi juga, kita sebetulnya tidak terlalu dekat juga dengan jalan kan, ada jarak juga dengan jalannya. Artinya ya tidak langsung. Jadi kebisingan jalan itu tidak sampai ke kita gitu kan. Kebisingan, apalagi kan jalan kita itu hanya sebatas jalan alternatif kan, bukan jalan utama gitu kan ya. Sehingga faktor kebisingan yang mengganggu pelajaran itu kita bisa katakanlah hampir tidak ada gitu kan ya. Jadi sebetulnya enak gitu ya, sejuk, kita tidak bising gitu ya. Itu untuk belajar anak-anak kita gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita bercerita kita dekat dengan puskesmas, dekat dengan kantor pemerintahan desa gitu ya. Nah, itu kita memudahkan ya, hubungan sosial kita gitu ya. Hubungan sosial dengan desa, apalagi kebetulan saat ini Pak Kepala Desanya itu justru berlatar belakang tadinya kepala sekolah gitu kan ya. Dari kepala sekolah SD kemudian beliau beralih profesi menjadi Pak Kepala Desa, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan desa dalam konteks untuk memajukan pendidikan di sekolah kita, ya alhamdulillah, artinya punya wawasan ya, punya background yang enak gitu ya untuk mendukung kemajuan pendidikan di sekolah kita. Dengan puskesmas hubungan kita buat sedemikian rupa sehingga ketika misalkan kita memerlukan bantuan-bantuan yang sifatnya disiplin keilmuan bidang kesehatan, jadi alhamdulillah mereka dengan sigap gitu ya membantu kita dengan segala kemudahannya, alhamdulillah. Dari faktor berikutnya tadi saya mengatakan kita paling ke kantor kecamatan, ke kantor kepolisian, polsek ya hanya 1 kilometer. Jadi kita terjemahkan itu modal ya, modal untuk sekolah kita dalam sektor keamanan kita gitu kan, alhamdulillah. Nah, itu SMP 1 Pamulihan itu punya mudah-mudahan yang menguntungkan. Kemudian kalau kita bercerita tentang kebudayaan ya, masyarakat pedesaan itu sebetulnya kan katakanlah mereka itu sifatnya patriarkalistik gitu ya. Jadi sebetulnya mereka itu lebih adem gitu kan kalau bercerita budaya gitu kan ya, lebih adem. Kemudian kita lihat juga bahwa di sekitar kita itu sebetulnya banyak berdiri pesantren-pesantren, malah di kita di dekat ini ada pesantren internasional gitu kan ya Asifa ya. Dan dampak langsung atau tidak langsung itu menjadikan masyarakat sekitar itu sifat religiusitasnya itu relatif tinggi gitu ya. Dan kita melihat juga dan kita punya data juga bahwa banyak masjid-masjid di sini dan seterusnya. Nah, itu mendukung kita dari segi landasan keagamaan ya anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya bercerita tentang kebudayaan di sektor lainnya, misalkan di bidang seni, olahraga dan seterusnya, bahwa masyarakat kita di sini itu justru sebagaimana biasa atau sebagaimana umumnya di Kabupaten Sumedang ya. Jadi masyarakatnya itu memang punya punya sense seninya yang kuat gitu. Ya, tinggi ya sense seninya itu, apalagi mereka menuangkannya gitu ya dalam bentuk wadah-wadah. Dan kita tahu bahwa di tetangga kita di sana ada grup kesenian, di sebelah sana kita ada grup kesenian. Jadi kalau bercerita budaya berkesenian, insya Allah juga ya itu amat mendukung kepada kita. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, olahraga dan segala macam, ya kita memungkinkan gitu kan ya, memungkinkan ada punya lapang dan segala macam gitu. Nah, itu cerita tentang modal kita dari sektor budaya keagamaan. Kemudian